musim penghujan. Kalau tidak, itu setelah panen itu menyisakan 20% sisa buah, itu baru kita pangkas tidak masalah. Tapi kalau pada saat ada posisi bunga, kemudian banyak pentil-pentil buah yang masih kecil itu bisa. Kemudian ranting-ranting atau cabang produksi yang dia terhalang asupan sinar matahari itu harus kita buang. Ini percuma, yang di bawah ini yang terhalang masuknya sinar matahari itu harus dibuang semua. Kita usahakan yang dipelihara itu yang di atas semua. Jadi kita sebetulnya kalau dan cabang pokok seperti itu, monggo bisa juga. Tunas air, sogolan, sama itu dibuang. Dari batang pokok ataupun dari cabang primer itu dibuang. Pokok batang jangan menyisakan. Sekarang kalau sudah panen sudah dibuang ya. Tapi dengan paham ya. Relax Pak, bisa ketemu Pak. Santai Mas. Rumah teng. Rumah teng. Gambarnya Pak tekan Jakarta harusnya yang buah-buah busuk buah itu harusnya dibuang semua. Dibakar. Tidak enggak menular ke buah-buah yang lain. Ini busuk buah nih. Itu kena busuk buah, dia harus dikumpulkan, yang kena busuk buah seperti ini dikumpulkan, dibakar. Kalau dikubur itu kan jamur itu kan kemungkinan dia juga bisa bisa berpindah. Oh, berarti akan menular ke buah yang lain ya? Bisa menular. Yang paling aman dibakar, dikumpulkan dibakar, kena busuk buah. Itu kan baru menjalar jaring sulit. Iki kain minyak kain kok nek kuwi dipanen itu cukup betul. Sekarang muncul kami lakukan penyakit jamur. Tuan iki apa sih? Sing kulkas makan. Entar mulai, Pak. Entar mateng, Pak. Sampai setunggal, Pak. Buah Pak, ciri-cirinya kan ini ada yang hitam-hitam ini kan dia lubang masuknya ulat. Yang bagus utang. Ini ekosistemnya lingkungannya masih terlalu lembab Pak. Terus gambil kena orang ki pamek. Iki yo. Nah. Padahal rata dibuntir lho. Rata-rata sih sebagian besar kan buahnya seperti ini, Kak. Selamat malam pada penumpang bus malam jurusan Pagersari Sidoarjo. Pakan Bapak. Pemangkasan pemeliharaan. Harusnya yang ideal itu memang untuk pemangkasan itu di awal musim hujan, tapi ya tidak ada yang salah, kita tetap tidak masalah kita
untuk belajar bersama pemangkasan yang baik seperti apa di tanaman kakao. Kita coba praktekkan bersama-sama agar nanti petani setelah kegiatan pelatihan hari ini bisa tahu, paham, besok lagi bisa melakukan baik di lahan masing-masing. Jadi tujuannya dalam pemangkasan ranting-ranting ini seperti apa sih? Tujuannya untuk yang pertama agar sinar matahari itu bisa masuk ke pusat tanaman kakao di batang pokok, juga di cabang primer, cabang sekunder, sehingga nanti selain dia meningkatkan produktivitas tanaman kakao, dia juga nanti akan mengurangi atau menghindarkan tanaman dari serangan hama dan penyakit. Oke, berarti emang ini rutin dilakukan sebelum ada buahnya ya Pak ya? Sebelum ada buah besar gitu ya? Selain tujuan tadi, ada tujuan yang lain nggak? Intinya itu agar nutrisi itu bisa dia masuk terserap ke cabang-cabang produksi yang benar-benar dia bisa memproduksi buah dengan bagus. Karena kan tanaman itu kalau dibiarkan saja itu kan nanti akan muncul cabang-cabang liar, sogolan, terus tunas-tunas air itu muncul secara terus menerus kalau tidak dipangkas, tidak dipelihara, itu nanti mengganggu penyerapan udara, sehingga buahnya itu bisa selain sedikit nanti juga mudah terkena serangan penyakit. Contoh tadi itu kan sudah banyak yang terkena penyakit busuk buah. Jadi pencegahannya ya, harus ada pemangkasan. Kemudian yang patah itu harus dibuang. Tunas air, wiwilan, sogolan itu juga harus dibuang. Kemudian cabang-cabang yang dia tidak terkena sinar matahari itu juga harus dibuang. Karena dia percuma, dia tidak bisa. Setelah ini saya akan mengikuti konsultasi dari Studio Mutu ini, studio jadi ya Pak ya, untuk mengikuti pembuatan. Ya, begini Pak ya, dengan adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian atau Perkebunan ini kaitannya dengan tanaman kakao di wilayah kelompok tani kami, Setio Dadi, itu sangat berterima kasih dan sangat membantu sekali dengan adanya penyuluhan ini. Yang tadinya istilahnya cara pemangkasan belum tahu, jadi adanya penyuluhan kita jadi tahu, mendapat ilmunya. Yang mudah-mudahan bermanfaat nanti petani-petani di wilayah kami sini, sehingga untuk tingkatan produksinya bisa menghasilkan yang maksimal. Jadi untuk selanjutnya dari ilmu penyuluhan itu nanti saya tularkan kepada anggota tani kami, sehingga tanaman kakao di wilayah kami mudah-mudahan berhasil dan sukses. Dan mudah-mudahan lagi intinya supaya hasil produksi kami jadi meningkat dan bisa mensejahterakan petani-petani di wilayah kami. Sudah ada, tapi itu Pak, pedagang atau pengepul gitu Pak. Jadi belum bisa untuk mengolah sendiri. Dari kakao itu nantinya jadi apa, itu kita belum mengetahui. Jadi dijual di tengkulak atau pengepul kakao itu. Per kilonya untuk saat ini itu ya sangat membantu untuk petani kakao Pak. Itu tadinya yang kemarin-kemarin itu hanya mencapai kisaran 25.000, 24.000. Untuk saat ini mencapai 60 sehingga 70.000. Bahkan yang kualitas super atau unggul itu bisa mencapai 90.000 Pak. Untuk wilayah Sidokumpul khususnya ini kan di wilayah bawah gunung Pak ya, di bawah Kendeng itu dari berapa dusun itu ya, untuk jumlah nominal yang pasti saya kurang mengetahui sekali Pak. Gitu tapi ya. Untuk yang pasti untuk kelompok kami itu hampir setiap petani itu pasti nanam gitu Pak, Gitu, pasti punya gitu. Oh iya, itu
Jadi di sini ibaratnya komplit Pak. Ada cengkeh, kopi, yang prioritas itu lagi kalau di ladang itu jagung Pak. Jagung. Ya. Kami sebagai petani sangat berterima kasih dan sangat bermanfaat sehingga kami sebagai petani bisa mengambil ilmunya dan untuk dipraktekkan di lapangan atau di kebun itu Pak. Nama lengkap Pak siapa Pak? Pak Cahyo Prabowo. Pak Cahyo Prabowo. Selaku kelompok tani. Selaku kelompok tani Sumber Makmur dan ini untuk kawan saya ini Setiadadi. Petani Setiadadi ya, kumpul. Pak sinten Pak? Pak Wasrun. Pak Wasrun. Sing perongkolan itu mangke mboten saged dadi. Mboten saged dadi. Setiap kelompok Satu ember, satu orang. satu orang. Gitu. Kalau urea itu cuma kandungannya cuma 1 N nitrogen. Tapi kalau ini kandungannya 8. Kaleng kristal dihangsal. Jadi kalau kakao ini untuk di Kendal memang masih relatif sempit. Lahannya kurang lebih hanya kisaran di 100 sampai 110 hektar. Karena memang syarat tumbuh ataupun agroklimat untuk kakao sendiri memang membutuhkan spesifikasi khusus. Salah satunya adalah di ketinggian tempat itu tidak bisa ditanam di dataran rendah, maunya ditanam di dataran menengah ke atas. Jadi memang kondisi kakao di Kabupaten Kendal saat ini memang masih perlu kita galakkan, masih harus kita sosialisasikan lagi bahwa salah satu komoditas yang memang layak untuk dikembangkan dan mudah-mudahan bisa meningkatkan hasil usaha tani oleh petani kita ya kakao ini. Langkah-langkah apa Pak yang dilakukan untuk mengembangkan komoditas kakao ini Pak di Kendal? Ya kami selalu melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan wilayah-wilayah yang berpotensi. Yang berpotensi ini mana saja kalau Kabupaten Kendal ya di wilayah X Setokaton itu ada Latungan, Maguyung, Sukorejo, Teang dan sekitarnya. Kita selalu lakukan sosialisasi, penyuluhan terkait dengan cara budidaya, penanganan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT-nya, terus kemudian penanganan pasca panen dan panen supaya nanti produksinya bisa berkualitas dan bisa diterima untuk karena ini produksi kakao itu kan memang sebagian besar untuk salah satu komoditas ekspor. Jadi dalam penanganan pasca panen ini memang harus betul-betul dilakukan dengan baik supaya nanti untuk gradingnya bisa masuk dan memenuhi syarat standar ekspor ke luar negeri. Ya paling tidak komoditas kakao ini harus dipandang sebagai salah satu alternatif komoditas tanaman perkebunan selain tanaman kayu-kayuan, selain kopi dan sebagainya. Karena memang untuk harganya itu relatif stabil dibandingkan dengan produksi perkebunan yang lain, contoh seperti karet. Harga karet itu kemarin sempat ngedrop dan secara perhitungan analisa usaha taninya tidak masuk. Jadi biaya produk yang dikeluarkan dengan hasil panen yang diterima itu secara hitung-hitungannya nggak masuk. Nah, salah satu alternatif untuk coba beralih ke kakao. Mudah-mudahan kakao ini setelah kami evaluasi harganya cenderung stabil, terus ya mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.